Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan. Selamat pagi para ndoro dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami tentunya ya. Bersama kami Cah Bejo, saluran YouTube pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Pada kesempatan yang cukup cerah, indah, dan tentunya penuh berkah, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita berjumpa kembali kali ini dari lokasi yang sudah tidak asing lagi. Berkali-kali kita berada di tempat ini karena memang suasana di sini cukup memadai untuk kita sharing informasi yang berkaitan dengan kebudayaan, sejarah, dan adat istiadat. Di mana lagi kalau bukan di Makbaroh beliau Mbah Gareng atau Syekh Abdurrahman. Tempatnya masih berada di daerah Kabupaten Kudus. Nanti untuk lokasi bisa Anda lihat pada kolom deskripsi atau kolom komentar. Langsung saja para ndoro, mumpung masih pagi, kita berbincang ringan tentang seputar kegemaran kita, yaitu mengenai burung perkutut. Kita awali dengan hal yang berkaitan dengan burung perkutut, yaitu mitos dan anggapan tentang tahayul atau hal gaib yang selalu menyertai burung perkutut. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak Anda semua untuk merenung dan berpikir secara logika, namun tentunya kita masih memandang atau menggunakan unsur kebudayaan di dalamnya. Karena di tanah Jawa secara sempit dan di tanah Nusantara secara luas, kebudayaan sebagai salah satu penyusun antropologi sosial masyarakat, hal ini tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya, ketika masalah burung perkutut atau hal yang berkaitan dengan burung perkutut itu erat kaitannya dengan mitologi, kebudayaan, tahayul, dan hal gaib, saya rasa itu bukan sesuatu yang aneh dan perlu diperdebatkan. Karena memang kultur yang berkembang dan ada di masyarakat Indonesia itu ya seperti itu. Oleh karenanya itu, para tetua, para leluhur itu dalam berkomunikasi, dalam melakukan interaksi antar sesama manusia, baik di lingkungan masyarakat, lingkungan sosial bawah, sosial menengah, maupun para bangsawan, itu tidak bisa melepaskan koridor kebudayaan di dalamnya. Berkaitan dengan burung perkutut, apabila kita menganggap hal-hal yang bersifat gaib pada burung perkutut itu hanya sebuah mitologi, itu adalah sebuah kajian atau pemikiran realistis, logis, yang mungkin ada di masa modern sekarang ini. Karena memang tidak kita pungkiri, era modern, zaman kemajuan teknologi seperti saat ini memungkinkan manusia untuk membandingkan hal-hal yang bersifat mitos, yang bersifat gaib atau di luar nalar itu dengan hal-hal yang bersifat logika. Fakta kejadian-kejadian itu cenderung dikaitkan dengan hal yang real terjadi, bukan semata berdasarkan unsur-unsur mitologi semata. Jelas tidak akan ketemu secara terang benderang tentang kaidah pemikiran mitologi dengan kaidah pemikiran logika. Namun apabila kita telusuri secara sadar, secara perasaan, kita sebagai orang Indonesia yang kaya akan budaya, sedikit atau banyak itu pasti ada kaitan, di mana kita akan memposisikan diri sebagai orang Indonesia yang memandang mitologi itu sebagai kekayaan budaya, dan bagaimana kita mengkaitkan dengan kejadian faktual yang ada di lingkungan sekitar. Sebagai contoh ya, sampel mudahnya itu mengenai burung perkutut yang berkaitan dengan katurangan. Misalnya saja perilaku burung perkutut berkaturangan Jogoboyo.
secara mitos atau mitologi dikaitkan bahwa filosofi Jogoboyo adalah jogo dari kata menjaga dan boyo, beboyo, mara bahaya. Artinya filosofi burung perkutut Jogoboyo itu mengandung makna tentang bagaimana kita untuk bersiap siaga, bagaimana kita selalu waspada dalam menjaga keselamatan kita. Itu artinya cukup luas. Apabila ditarik dalam primbon ngalamating burung perkutut Jogoboyo, berarti perilaku burung perkutut ketika tidur pada malam hari, berada di bawah sangkar dan tepat berada di depan pintu sangkar burung tersebut. Nah, kalau dinalar, kalau dilogikakan, mungkin hal ini berkaitan dengan aspek ilmu biologis. Atau dalam ilmu biologi itu ada istilah adaptasi, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dari berbagai macam adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup, itu ada yang dinamakan adaptasi behavior atau adaptasi tingkah laku perilaku makhluk hidup tersebut. Jadi misalnya kalau pada bunglon itu melakukan adaptasi dengan merubah wujud tubuhnya sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar. Tujuannya banyak, antara lain untuk kamuflase, untuk melindungi diri agar tidak terlihat oleh pemangsa, atau bahkan untuk mencari mangsa. Dia menyerupai pohon, menyerupai daun, agar mangsa yang akan mendekat itu tidak tahu kalau si bunglon itu ada di situ. Nah, selanjutnya juga pada misalnya cicak itu juga melakukan yang namanya adaptasi behavior, yaitu memutuskan ekornya agar ekornya ini dikejar oleh pemangsa. Nah, itu dianggap sesuatu untuk mempertahankan keberadaan dirinya selamat dari ancaman atau pemangsa predator. Nah, kita kaitkan dengan perilaku Jogoboyo, simple dan mudah. Agar tidak terlalu panjang perdebatan, kita memposisikan diri dengan dua aspek. Pertama, aspek logika, karena kita orang yang saat ini hidup di masa modern dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, perkembangan informasi yang cukup padat dan cepat, maka kita sebagai orang Indonesia jangan melupakan budaya, gitu aja, sudah mudah. Kalaupun hal itu dikatakan burung perkutut berkaturanggan itu hanyalah mitos, dan mitos itu adalah bagian dari kepribadian budaya. Ketika Bung Karno menyebutkan kita harus berkepribadian di bidang budaya, nah maka pesan terdalamnya adalah jangan sampai kebudayaan kita tentang salah satunya yaitu peninggalan leluhur kita tentang panduan hidup dari burung perkutut berkaturanggan itu dianggap sebagai gurauan semata. Cukuplah kita santai, ya menikmati tentang informasi-informasi katuranggan itu sebagai khasanah pengetahuan. Sehingga setelah kita mengetahui, oh ada perkutut berkaturanggan Jogoboyo dengan tingkah laku seperti itu, ada yang orang mengatakan, itu gaib, itu mitos, itu takhayul. Bagaimana sikap kita yang tepat? Ya tentu itu kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Namun secara bijak, karena kita memang sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Jawa apalagi yang menjunjung tradisi tinggi, cukuplah kita menganggap itu sebagai kekayaan falsafah budaya. Tidak perlu menjadi pertentangan perdebatan panjang. Dan apabila itu kita pelajari pun sebenarnya banyak manfaatnya. Kita akan lebih waspada dan hati-hati dalam mensikapi apapun yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Karena toh tujuan dari penyematan burung perkutut berkaturanggan itu adalah sebagai informasi kepada generasi-generasi yang akan datang tentang bagaimana menghargai budaya. Simpel sebenarnya menurut kami. Menurut saya itu ya tujuan utamanya untuk menghargai budaya. Itu sudah lebih dari cukup. Menghargai, tidak perlu mencela, tidak perlu menyalah-nyalahkan, tidak perlu memperdebatkan. Karena itu lebih mulia daripada
menjelek-jelekan kebudayaan bangsa sendiri. Nah, para Ndoro, demikian apa yang kami sampaikan pada perbincangan dan diskusi kita pada pagi hari ini. Kolom komentar kami buka selebar mungkin apabila ada kritik, saran, dan diskusi lebih luas. Mohon maaf apabila dalam penyampaian pada kesempatan kali ini ada hal yang kurang berkenan. Dari makam Mbah Gareng Syekh Abdurrahman, Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Mari bersama kita melestarikan budaya, tradisi, dan adat istiadat sejarah Nusantara. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan.